friends, are you ready? 3, 2, 1. Welcome back to my channel. Kalian udah nggak asing gak sih tentang apa sih mamalia? Mamalia merupakan anggota dari subfilum vertebrata yang secara umum dicirikan dengan mempunyai rambut dan kelenjar mamae, atau disebut juga dengan kelenjar susu. Kelenjar susu pada hewan betina dapat difungsikan sebagai penghasil air susu, sedangkan pada jantan tidak berfungsi. Kelas mamalia sangat luar biasa loh. Wow. Karena sebagian dari mamalia ada yang dapat terbang, contohnya kelelawar. Dan sebagian lainnya ada yang berhabitat di dalam air, contohnya lumba-lumba dan paus. Bukan cuma itu, sebagian dari mamalia ada yang dapat hidup di daerah yang sangat dingin. Sebagian lainnya ada yang hidup di daerah yang sangat panas. Infrakelas mamalia. Yang pertama yaitu infrakelas Metatheria. Infrakelas Metatheria sering disebut juga dengan Marsupialia, yaitu salah satu kelompok utama dalam kelas mamalia yang mencakup hewan-hewan yang memiliki kantung pelindung atau marsupium, di mana mereka membawa dan merawat anak-anak mereka setelah melahirkan. Anggota infrakelas Metatheria ini ditemukan terutama di Amerika Utara dan Selatan, serta Australia dan sekitarnya. Yang kedua yaitu infrakelas Eutheria. Infrakelas Eutheria ini adalah infrakelas atau placentalia yang termasuk dalam kelas mamalia. Hewan-hewan dalam infrakelas ini juga dikenal sebagai mamalia plasental yang memiliki beberapa ciri khas. Salah satu ciri utamanya hewan-hewan dalam infrakelas ini adalah mereka memiliki plasenta yang berkembang dengan baik. Plasenta adalah organ yang memungkinkan transfer nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin dalam rahim. Ini memungkinkan perkembangan janin yang lebih lama dan lebih kompleks sebelum lahir. Hewan-hewan dalam infrakelas ini melahirkan anak-anak hidup dan umumnya memiliki perawakan yang lebih besar daripada kelompok mamalia lainnya, seperti Monotremes dan Marsupialia. Karakteristik mamalia. Mamalia termasuk hewan berdarah panas atau homoiotherm, yang artinya mamalia dapat menyesuaikan suhu tubuhnya agar dapat konstan lebih tinggi dari suhu lingkungan sekitarnya. Semua mamalia memiliki rambut di tubuhnya. Bahkan mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus pun tetap memiliki rambut. Semua mamalia memiliki gigi kecuali pada terenggiling. Terenggiling menggunakan kerikil dan duri keratin yang ada pada perutnya untuk mengunyah makanan. Pada umumnya mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti pada namanya, mamalia memiliki kelenjar mamae yang berfungsi untuk menghasilkan susu sebagai nutrisi bagi anak mereka. Ordo mamalia. Ordo yang pertama adalah Marsupialia dengan contoh kanguru merah atau Macropus rufus. Yang kedua, ordo Insectivora dengan contoh landak Eropa, Erinaceus europaeus. Ketiga, ordo Chiroptera, yaitu kelelawar tapal kuda Rhinolopus canuti. Keempat, ordo Dermoptera, yaitu cocopet Porticula auricularia. Ordo kelima, ordo primata dengan contoh orang-utan Kalimantan, Pongo pygmeus. Yang keenam, ordo Rodentia, contohnya hamster suriah, Massachusetts auratus. Ketujuh yaitu ordo Carnivora, contohnya harimau Panthera tigris. Yang kedelapan, ordo Lagomorpha, contohnya kelinci Eropa, Oryctolagus tuniculus. Kesembilan yaitu ordo Proboscidea, contohnya gajah Asia, Elephas maximus. Kesepuluh, ordo Cetacea, contohnya paus biru, Balaenoptera musculus. Ke-11 yaitu ordo Artiodactyla, contohnya sapi, Bos taurus. Ke-12 yaitu ordo Perissodactyla, contohnya kuda, Equus caballus.
Nah, di sini terdapat pohon Phylogeny ordo Carnivora. Wow. Terdapat 3 famili keturunan dari ordo Carnivora, yaitu Felidae, Mustelidae, dan Canidae. Pada famili Felidae menghasilkan keturunan Panthera, yaitu genus Panthera dengan contoh spesies Panthera pardus. Yang kedua, famili Mustelidae yang menghasilkan keturunan dengan 2 genus, yaitu genus Taxidae dan genus Lutra. Contoh genus Taxidae yaitu spesies Taxidae taxus, contoh dari genus Lutra yaitu spesies Lutra lutra. Nah, yang ketiga, famili Canidae menghasilkan keturunan 1 genus, yaitu genus Canis, dan menghasilkan spesiasi menjadi 2, yaitu Canis latrans dan Canis lupus. Nah, di sini terlihat bahwasanya antara famili Mustelidae dan famili Canidae mengalami kekerabatan yang dekat. Berbeda dengan famili Canidae dan famili Felidae yang tidak memiliki kekerabatan yang dekat atau berkerabat jauh. Namun, antara ketiga famili, yaitu Felidae, Mustelidae, dan Canidae berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu dari ordo Carnivora. Wow. Dalam pohon Phylogeny ini terdapat sister group, yaitu antara famili Mustelidae dan Canidae, dan terdapat outgroup, yaitu famili Felidae. Sistem penglihatan. Indera penglihatan pada mamalia darat dan laut memiliki beberapa perbedaan yang terkait dengan lingkungan tempat mereka hidup dan kebutuhan mereka dalam berburu atau mencari makanan. Adaptasi pada mamalia darat umumnya memiliki penglihatan binokular yang baik, di mana mata mereka berada di posisi depan kepala. Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki pandangan yang tajam dan tumpang tindih antara kedua mata, sehingga memperbaiki kedalaman persepsi dan kemampuan mengukur jarak dengan akurat. Banyak mamalia darat memiliki penglihatan berwarna. Mereka memiliki konus pada retina mata yang memungkinkan mereka membedakan warna dengan baik. Kemampuan untuk melihat warna memainkan peran penting dalam menemukan makanan, berkomunikasi, dan mengidentifikasi objek di lingkungan sekitarnya. Sedangkan penglihatan pada mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, dan anjing laut memiliki penglihatan yang disesuaikan dengan keadaan di dalam air. Air memiliki kepadatan yang berbeda dari udara, sehingga penglihatan dalam air lebih kompleks. Mata mereka memiliki lensa dan kornea yang berbeda untuk mengkompensasi perbedaan refraksi antara air dan udara, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas di bawah permukaan air. Di dalam laut yang lebih dalam, cahaya dapat menjadi langka. Beberapa mamalia laut memiliki retina yang lebih sensitif terhadap cahaya, sehingga mereka dapat melihat dengan baik dalam kondisi cahaya rendah ataupun gelap. Beberapa mamalia laut memiliki penglihatan warna yang terbatas atau bahkan monokromatik. Ini berarti mereka mungkin tidak dapat membedakan warna dengan akurat seperti mamalia darat. Namun, mereka tetap memiliki kemampuan untuk melihat perbedaan intensitas cahaya dan kontras. Kalian tahu nggak bahwa semua indera pada mamalia sudah berkembang dengan baik, dan beberapa mamalia mempunyai kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan tertentu. Indera penciuman pada mamalia sama seperti indera penciuman pada manusia. Indera penciuman ini berperan untuk mendeteksi bau dan aroma. Hidung merupakan alat reseptor bagi indera penciuman pada mamalia. Kalian tahu nggak sih bahwa pada hidung mamalia ini terdapat sel olfaktori atau sel saraf pembau. Sel olfaktori ini terdapat pada rongga hidung dan berguna untuk mengirimkan langsung impuls kepada otak. Dan ada pun contoh dari mamalia yang memiliki indera penciuman yang baik sebagai berikut, yaitu contohnya ada Felis domesticus serta Canis lupus familiaris.
Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada mamalia hewan ataupun manusia sama saja. Ternyata yang membedakan sistem pencernaan pada mamalia satu dengan mamalia lainnya yaitu dari apa yang mamalia tersebut makan. Secara umum, saluran pencernaan pada mamalia ini terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan usus buntu, lalu usus besar, lalu baru kanus. Nah, adapun mekanismenya bermula dari makanan masuk ke mulut, lalu terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi, lalu diteruskan ke esofagus, lalu ke lambung, merupakan penampungan atau pencernaan awal. Pada lambung, terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Setelah itu dilanjutkan ke usus halus. Nah, pada usus halus ini terjadi penyerapan nutrisi. Selanjutnya yaitu usus buntu. Nah, pada usus buntu ini terjadi pembusukan makanan oleh bakteri yang ada pada usus tersebut. Lalu dilanjutkan ke usus besar. Pada usus besar ini terjadi penyerapan air. Setelah ke usus besar, barulah disalurkan ke anus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang membedakan saluran pencernaan mamalia satu dengan lainnya yaitu adalah makanannya. Pada hewan insektivora ini merupakan hewan yang memakan serangga. Nah, sistem pencernaan pada hewan insektivora ini memiliki sistem saluran pencernaan yang sederhana, terdiri dari lambung, usus halus, usus besar, dan tidak memiliki usus buntu karena pada insektivora ini memakan serangga. Pada serangga ini tidak memiliki banyak serat. Selanjutnya ada hewan herbivora namun non-ruminansia. Nah, pada hewan ini memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari jadi pada hewan herbivora ini memiliki saluran pencernaan berupa lambung yang kecil, terus dilanjutkan ke usus halus, dilanjutkan lagi ke usus buntu. Nah, pada usus buntu hewan herbivora ini berukuran besar, dan selanjutnya ada usus buntu. Setelah dari usus buntu ini, lanjut kepada usus besar. Pada hewan ruminansia, pada hewan ruminansia ini memiliki 4 ruang lambung. Selebihnya sistem saluran pencernaannya sama. Hewan karnivora. Karnivora merupakan hewan pemakan daging. Uniknya ini, pada hewan karnivora memiliki usus kecil yang relatif pendek dan memiliki usus buntu yang kecil. Respirasi pada mamalia. Mekanisme sistem respirasi pada mamalia ini bermula dari hidung, rongga hidung, faring, trakea, bronkus, lalu ke paru-paru. Terus oksigen tersebut diikat oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sistem respirasi pada mamalia darat dan mamalia laut sebenarnya sama saja mekanismenya. Namun pada mamalia laut ini contohnya seperti paus. Pada paus ini memiliki lubang sembur. Nah, lubang ini terletak di atas kepalanya dan prinsip kerjanya sama seperti hidung, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Uniknya lagi, pada mamalia ini memiliki penutup hidung atau katup hidung. Pada saat menyelam, katup tersebut akan menutupi hidungnya, dan pada saat mamalia perairan tersebut muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen, maka katup tersebut secara otomatis akan terbuka. Sistem reproduksi pada mamalia. Pada kelas mamalia ini merupakan hewan yang berkembang biak secara seksual, terjadi di dalam induk betina atau internal. Adapun alat reproduksi pada betina terdiri dari ovarium, ovinduk, uterus, serviks, dan vagina.
Sedangkan alat reproduksi pada mamalia jantan terdiri dari penis, testis, vas deferens, dan kelenjar prostat. Sistem reproduksi pada mamalia ini bersifat gonokoris. Yang dimaksud dengan gonokoris di sini yaitu alat kelamin jantan dan betinanya ini terpisah pada masing-masing individunya. Nah, jadi teman-teman, mamalia ini ada yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan, dan ada juga yang berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Jadi, mamalia yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan, pembuahannya ini berlangsung di dalam tubuh induk betinanya atau internal. Nah, setelah melahirkan, mamalia ini akan mencukupi nutrisi anaknya dengan cara menyusuinya. Nah, pada mamalia ini memiliki siklus estrus itu bagi mamalia yang non-primata, dan pada mamalia yang primata memiliki siklus menstruasi. Pada fase estrus ini terdapat 4 tahapan, yaitu ada fase proestrus, yang kedua ada fase estrus, yang ketiga ada fase metaestrus, yang keempat ada fase diestrus. Siklus menstruasi ini terjadi pada mamalia yang primata ataupun pada manusia. Nah, pada siklus ini umumnya pada manusia berlangsung setiap 28 hari dengan lama pendarahan 3, 7 sampai 15 hari. Sedangkan pada primata berlangsung selama 29 sampai 37 hari. Mamalia monotremata merupakan mamalia yang berkembang biak secara bertelur, contohnya pada platypus. Mamalia marsupilia merupakan mamalia yang memiliki marsupil. Marsupil ini berarti kantong perut pada betinanya. Contohnya pada hewan kanguru merupakan mamalia yang memiliki plasenta. Plasenta tersebut berfungsi untuk menopang perkembangan embrio yang ada di dalam tubuh induknya. Contohnya adalah jerapah. Sistem peredaran darah mamalia. Secara umum, sistem peredaran darah mamalia sama loh seperti manusia. Organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Jantung mamalia terdiri dari 4 ruang, yaitu seramik kanan, seramik kiri, bilik kanan, serta bilik kiri. Keempat ruangan ini dibatasi oleh sekat yang sempurna. Dalam tubuh mamalia, darah akan mengalir ke setiap organ melalui pembuluh darah, arteri atau pembuluh nadi, dan vena atau pembuluh balik. Arteri terbagi menjadi 2, yaitu aorta dan arteri pulmonalis. Aorta berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan arteri pulmonaris yaitu fungsinya mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Sementara pembuluh darah vena berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh, alirkan darah dari paru-paru ke jantung. Sedangkan vena tubuh berfungsi membawa darah dari tubuh bagian atas dan bagian bawah menuju ke jantung. Selanjutnya, ternyata peredaran darah mamalia disebut juga peredaran darah ganda tertutup loh. Peredaran darah ganda artinya darah selalu melalui pembuluh darah dan masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran darah. Sedangkan peredaran darah tertutup adalah darah akan mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh. Jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh. Lalu darah akan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh juga. Pada mamalia, ternyata peredaran darahnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, peredaran darah kecil, yaitu aliran peredaran darah melalui jantung ke paru-paru dan akan kembali lagi ke dalam jantung. Darah yang berasal dari bilik kanan jantung akan dipompa menuju ke arteri pulmonalis. Kemudian darah akan mengalir menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru tersebut,
Darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan bertukar dengan darah yang mengandung banyak oksigen. Kemudian, darah yang kaya akan oksigen tersebut mengalir menuju ke vena pulmonalis atau pembuluh balik paru-paru dan akan kembali ke serambi kiri jantung. Kemudian yang kedua ada peredaran darah besar. Berlangsungnya dari jantung ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke dalam jantung. Cara detailnya seperti apa sih? Yaitu darah dari bilik kiri jantung akan dipompa menuju ke aorta atau pembuluh besar. Kemudian akan mengalir menuju ke pembuluh nadi dan akan berlanjut ke pembuluh kapiler yang ada di dalam tubuh, kecuali pada paru-paru. Darah dari tubuh yang sudah mengandung banyak karbon dioksida akan mengalir menuju ke vena cava inferior atau menuju ke pembuluh balik tubuh dan akan kembali ke dalam jantung atau lebih tepatnya di serambi kanan jantung. Apa rasanya jika sampah di dalam rumahmu menumpuk karena tidak dibuang? Pasti akan tercium bau busuk atau malah jadi bibit penyakit. Bukan hanya rumah loh, tubuh kita juga bisa menghasilkan sampah dari proses metabolisme tubuh. Kalau sampah di dalam tubuh menumpuk, tubuh akan keracunan atau sakit. Wah, bisa bahaya ya. Proses mengeluarkan sampah dari dalam tubuh disebut dengan ekskresi. Yang termasuk organ ekskresi adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal berjumlah sepasang. Fungsi utama ginjal yaitu menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme atau sampah tadi. Dari proses itu akan dihasilkan urin. Ginjal tersusun atas korteks, medula, dan pelvis ginjal. Pembentukan urin melalui 3 tahapan. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Darah yang masih mengandung sisa metabolisme akan masuk ke dalam glomerulus untuk disaring. Air, glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di dalam kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer masuk ke TKP untuk proses reabsorpsi. Hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian masuk ke TKD untuk proses augmentasi. Hasil augmentasi berupa urin sebenarnya. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita loh. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat-zat sisa metabolisme seperti urea dan garam. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epidermis. Pada epidermis terdapat pori-pori kulit untuk keluarnya keringat. Selain itu, ada juga lapisan yang menghasilkan pigmen melanin. Lapisan kedua pada kulit yaitu ada dermis. Pada dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, dan pembuluh darah. Kelenjar keringat inilah yang menghasilkan keringat. Lapisan paling bawah dari kulit adalah hipodermis yang banyak mengandung lemak. Lemak ini berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh. Organ ekskresi yang ketiga adalah hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Fungsi hati dapat memecah senyawa racun untuk kemudian dikeluarkan bersama urin. Selain itu, hati juga berfungsi dalam mengatur kadar gula darah, menghasilkan cairan empedu, dan menyimpan lemak, zat besi, dan vitamin. Organ ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Yap, betul. Paru-paru bukan hanya berfungsi sebagai organ pernapasan, tapi juga sebagai organ ekskresi. Paru-paru dapat mengeluarkan karbon dioksida, salah satu zat sisa metabolisme juga, karena karbon dioksida yang dibawa oleh kapiler darah akan masuk ke dalam alveolus paru-paru. Dari paru-paru, karbon dioksida mengalir ke bronkus, trakea, sampai akhirnya dikeluarkan melalui hidung saat kita menghembuskan napas. Selanjutnya, peranan dari kelas mamalia. Sapi, unta, kambing adalah salah satu hewan dari kelas mamalia yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan, diambil dari dagingnya. Kemudian ada paus, yakni memainkan peran penting dalam ekosistem laut.